Salam Pancasila. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi, Saudara Faisal Alatas dari fraksi Gerindra Sulawesi Tengah. Yang saya hormati bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan ibu-ibu, tokoh perempuan. Hadirin undangan yang saya minta maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya harap maklum lah. Teman-teman saya dari rombongan Gerindra Provinsi Sulawesi Tengah yang sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Toli-Toli dan Buol. Dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita tetap bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Walaupun suasananya masih mengancam kita dengan ancaman COVID. Ya saya sendiri sampai hari ini masih pakai masker, Pak. Karena saya alumni COVID. Sudah 3 kali saya kena COVID. Jadi bukan lagi 1 kali, 3 kali, Pak. Dan 2 kali dirawat. Bukan lagi cuman main-main. Jadi kalau masih ada orang mengatakan COVID itu bohong-bohong, saya berani tampil untuk membantahnya. Karena saya so rasakan. Ya memang orang yang bilang bohong itu karena belum kena. Sebenarnya dia harus bersyukur. Dia dilindungi oleh Allah terhadap penyakit-penyakit yang diterima oleh orang lain. Nah itulah sebabnya kita tetap bersyukur kita bisa hadir sama-sama di tempat ini dalam rangka silaturahim dari Pak Faisal Alatas dengan saya, kami dari Partai Gerindra. Jadi pertama-tama saya apresiasi khusus buat tuan rumah Pak Faisal ini. Memang seperti kata beliau tadi, sejak saya masih gubernur beberapa tahun lalu, beliau sudah sering ajak saya kalau ke Toli-Toli mampir ke tempat saya dulu, ya biar cuma sebentar. Maksudnya di sini. Kalau rumahnya di Toli-Toli, saya sudah berapa kali makan di sana barangkali. Cuma karena biasanya datang acara rapat atau apa saja semuanya serba terbatas, sehingga tidak sempat sampai hari baru datang kemarin ke tempat ini. Dari sejak ini saudara Faisal buka tempat ini yang begitu indah, apik, asri dan luar biasa nyamannya. Saya terus terang tidak sangka seorang Faisal bisa membuat suatu tempat rekreasi yang begitu indah. Kalau ada tadi saya lihat ibu dari Bali kayaknya, ya ini tidak kalah dengan Bali ya Bu ya. Ya coba luar biasa, ya sungguh-sungguh luar biasa. Dan memang hanya orang punya jiwa seni yang bisa berbuat seperti ini. Karena banyak juga orang yang punya jiwa seni tapi seni yang dipaksakan, Pak. Akhirnya jadi carut marut yang tidak jelas dia punya tujuan seninya. Tapi kalau ini Pak Faisal luar biasa. Green Beach Resort luar biasa. Artinya ada anak daerah yang mampu kelola tempat-tempat istirahat, tempat wisata seperti ini. Saya ajungkan jempol dan itu luar biasa. Karena banyak teman-teman lain yang bukan, artinya ya memang pemodal yang punya duit, ya memang pantaslah kalau mereka bisa berbuat apa saja, termasuk bikin hotel bintang 5 dan sebagainya. Tapi buat Bung Faisal yang saya tahu betul anak Toli-Toli, ya besarnya juga saya tahu, nakalnya juga saya tahu, dari mana asal usulnya saya tahu. Jadi ya itu yang saya bangga, bisa membuatkan buat tangannya seperti ini. Syukur, kita tepuk tangan buat saudara Faisal. Ini kalau semua anak-anak daerahnya seperti ini, luar biasa, daerahnya akan cepat lebih maju lagi. Mantap. Pasti ya. Dan memang itu yang kita harapkan ke depan ini. Jadi tidak saja untuk daerah tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang kedua, saya terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini untuk kita bisa bersilaturahim. Ya silaturahim kita bisa menyambung komunikasi, kita bisa saling kenal,
Mungkin Bapak Ibu pernah lihat saya waktu saya masih gubernur, ya. Mungkin cuma lihat di koran, atau mungkin cuma lihat di televisi, mungkin cuma lihat ya sambil lewat. Tapi hari ini kita bisa bertatap muka langsung, kita bisa berhadapan langsung, kita bisa ngomong langsung. Bapak Ibu mau ngomong apa saja, selama saya bisa jawab, saya jawab. Tetapi ya kalau yang susah-susah saya tidak bisa jawab, nanti saya tanya sama guru saya, Pak Faisal Alatas. Beliau banyak yang ngajar saya. Ya seperti itulah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya memang saya Bupati Parigi Motong sejak 2002 sampai 2011. Kemudian Gubernur Sulawesi Tengah 2011 sampai 2021. Nah itulah pengabdian saya untuk negeri yang tercinta ini. Nah, cuman karena tadi permintaan teman-teman, semua kader-kader partai, ya Pak, kalau masih ada umur, masih kuat fisik, masih boleh menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk daerah kita yang kita cintai. Masih banyak hal yang perlu Bapak bantu. Ya memang kalau kita berbicara itu pasti banyak yang saya tahu. Saya mulai dari kabupaten, lihat pembangunan di kabupaten, sampai di tingkat provinsi jadi gubernur. Banyak sekali yang saya lihat yang perlu kita bereskan dengan pemerintah pusat. Banyak. Salah satu di Toli-Toli yang saya kasih gampang, saya kasih contoh sama Bapak Ibu, itu Sungai Tuwelewe. Tuwelewe ya? Tuwelewe. Ya, Tuwele. Itu sampai hari ini tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena semua lepas tangan. Daerah bilang, kabupaten bilang, oh, bukan kita orang punya urusan. Jadi kalau bukan daerah punya urusan, siapa punya urusan? Provinsi apalagi? Provinsi ya kami bisa bantu, paling sebantu-bantu anggaran yang ada. Pusat mestinya, karena di sana ada balai sungai, ada balai jalan, ada balai apa semua itu harusnya juga ikut bertanggung jawab. Tapi karena regulasinya yang mengatur batasan-batasan sungai dari hulu ke hilir dan sebagainya yang tidak jelas itu, sehingga akhirnya ini yang menjadi lepas tanggung jawab semua. Nah, saya maunya kalau saya nanti insya Allah akan saya perjuangkan itu ya adalah ada kepastian seperti Sungai Tuwele itu siapa punya tanggung jawab. Satu aja, tidak usah terlalu banyak daerah, kasihan harapan kabupaten tidak cukup uangnya kabupaten untuk mengatasi masalah pemukimannya saja sudah tidak mungkin ada uang di pemukimannya saja, belum di daerah aliran sungainya, belum di hulunya. Nah kalau saya sederhana itulah serahkan ke pusat saja. Ya memang apalagi sungai-sungai yang sangat strategis membelah kota Toli-Toli dan juga kota-kota lain seperti Sungai Palu. Ya seperti itu. Kalau ada seperti itu mestinya regulasinya itu langsung oleh pemerintah pusat saja. Tidak usah harus ada seperti ada apa istilahnya, semua dibagi-bagi peran, akhirnya semua tidak beres-beres. Akhirnya semua lepas tanggung jawab. Nah, seperti itulah aturan-aturan yang masih banyak sekali terjadi di daerah yang saya tahu aturan itu ya tidak konsisten, ya tidak connect dan sebagainya sehingga perlu kita benahi. Nah itu seperti itu. Makanya saya terpanggil, saya ditanyain oleh wartawan, kok Pak masih mau ke DPR RI? Ya karena itu tadi, karena masih banyak yang saya lihat aturan-aturan, regulasi-regulasi yang perlu kita luruskan. Karena saya pernah rasakan, sebagai bupati saya rasakan, sebagai gubernur saya rasakan. Nah, makanya itu saya berani untuk bicara karena saya tahu. Dan regulasi-regulasi itu tidak hanya di sungai tadi, banyak di pertambangan yang tidak pernah konsisten. Hari ini keluar izin, oh ini nanti pemerintah provinsi yang akan mengeluarkan izin, besok dicabut lagi, lusa diizinkan lagi untuk kabupaten. Ini aturan apa seperti ini? Nah itu kayak seperti itu kan sederhana Pak, tapi bikin masalah. Yang menerima masalah itu di daerah dan rakyat yang ribut, berkelahi dan sebagainya. Contoh yang sederhana lagi yang sekarang lagi rame itu penambangan emas tanpa izin, peti di mana-mana
menjadi bukan hal yang menakutkan lagi, yang sudah jadi momok. Semua ada kematian, ada pembunuhan, ada segala macam kejadian di penambangan izin tanpa izin itu. Kenapa? Karena tidak konsistennya aturan. Pemerintah pusat hanya berdasarkan ini undang-undang nomor sekian tahun sekian. Undang-undangnya sudah tahun 50-an. Bayangkan undang-undang tahun 50-an yang masih mau dipakai dengan situasi dan kondisi yang kekinian. Kan nggak mungkin. Akhirnya orang berantem terus. Mas di Poboya sudah mati berapa orang, di Dongi-Dongi sudah berapa banyak yang meninggal. Ya karena itu tadi, karena aturan yang tidak pernah konsisten. Maka saya betul-betul terpanggil hanya untuk mau meluruskan agar aturan-aturan itu betul-betul konsisten dan betul-betul memang berpihak kepada kepentingan rakyat. Itu. Ya, tidak ada yang bisa saya janjikan kepada rakyat Sulawesi Tengah apabila saya memang jadi terpilih ke DPR RI. Apa yang saya akan berikan kepada rakyat Sulawesi Tengah yaitu hanya satu, bahwa semua regulasi oleh pemerintah pusat itu harus konsisten, harus berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dan betul-betul untuk kepentingan daerah yang paling utama, bukan hanya untuk kepentingan mereka penguasa, para kepentingan pemodal dan sebagainya. Nah itulah yang karena saya sudah rasakan itu. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu minta maaf ya, saya sangat berterima kasih Bapak Ibu bisa ketemu dengan saya langsung, kita bisa berkenalan, bisa tatap muka, dan mudah-mudahan dengan perkenalan ini ya barangkali nanti ya, sekarang kan Bapak Ibu mungkin sudah lihat ada baliho saya di mana-mana. Sebenarnya sudah itu jawabannya Bu Faisal. Baliho itu kan for DPR RI ya mudah-mudahan tidak ada perubahan. Bulan Maret akan datang ada kepastian caleg, sudah berubah itu, sudah dengan DP nomor ya, ada nomor caleg dan sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan keberadaan baliho saya di daerah ini Kabupaten Toli-Toli ya, mohon tolong, saya minta tolong dilihat-lihatkan artinya ya, jangan sampai ada yang iseng, ada yang usil ya, karena tidak suka sama saya ditebaslah itu baliho yang tidak ada dosanya itu. Karena di tempat lain ada Bapak Ibu kejadian ya, ada yang dipatahkan, ada ya, di kabupaten ini saja ada, di daerah kecamatan lain saya udah usah sebutkan daerahnya. Tapi saya terus terang, karena saya anggap itu luar biasa, saya telepon bupatinya, Pak Amran, tolong Pak kasih tahu teman-temanmu kalau tidak suka saya tidak apa-apa, tapi itu baliho tidak ada dosanya ya. Apalah cuma baliho saya kok cuman itu, permisi lagi begitu sopan saya di baliho itu ya, untuk for DPR kok balihonya yang dipatahin, disobek-sobek, ada apa ya, seperti itulah. Mohon Bapak Ibu kalau memang tidak senang sama saya tidak ada masalah, karena kita juga berdemokrasi. Mari kita sambut pesta demokrasi itu dengan gembira, bukan kita sambut demokrasi itu dengan permusuhan, bukan kita sambut demokrasi itu dengan saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekkan dan sebagainya. Saya yakin dan percaya kita semua sudah dewasa, kita sudah semua punya pilihan-pilihan. Bapak-bapak pasti juga sudah punya pilihan-pilihan untuk calon anggota DPR kabupaten, untuk DPR provinsi, untuk DPR RI, bahkan untuk presiden yang akan datang. Silakan, karena itu hak bapak-bapak ibu sekalian. Tidak ada yang akan boleh campur dan intervensi kehendak atau keinginan bapak ibu sekalian. Tapi sekali lagi saya katakan, mari kita gunakan hak kita berdemokrasi itu dengan gembira, dengan santun, dengan kita penuh dengan persaudaraan. Tidak perlu kita harus gontok-gontokan, tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada partai-partai yang berselisih paham, ya mari kita sadarkan apa gunanya kita harus berbantah-bantahan, apa gunanya untuk kita saling kritik, mengkritiki dan sebagainya. Sekarang ini Bapak Ibu seperti contoh secara nasional, partai-partai yang sudah mendeklarasikan calon presidennya, termasuk kami dari Partai Gerindra sudah mendeklarasikan Pak Prabowo untuk calon presiden. Ya sudah,
Pasti kami kalau ditanya orang, bagaimana Pak calon presidennya? Ya partai kami sudah mendeklarasikan Pak Prabowo. Nah, untuk Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Pak Anies, ya silakan. Untuk yang lain ada mendeklarasikan Pak Ganjar, ya silakan, tidak apa-apa. Ya silakan, itu terserah dari pilihan masing-masing. Dan kita tidak perlu harus saling menjatuhkan, karena kita sendiri tidak kenal persis beliau-beliau itu sampai sejauh mana kelebihannya dan kekurangannya. Jadi kita tidak usah kita campur, apalagi kita menambah-nambah kurang bahasa-bahasa yang kurang pas untuk para kandidat, calon dan sebagainya. Akhirnya apalagi sekarang ada undang-undang ITE, ya saya harap Bapak Ibu kita harus hati-hati mengirim pesan-pesan yang ada kaitannya dengan ITE, khususnya di dalam hal perbuatan yang tidak menyenangkan. Jadi saya kira ini perlu kita harus waspada, karena persoalan itu kelihatan sepele tapi punya dampak yang luar biasa. Jadi sekali lagi kita berdemokrasi itu silakan untuk kita harus bebas menentukan pilihan kita masing-masing. Tidak perlu dipaksa-paksa, tidak perlu harus dirayu-rayu dengan segala macam cara, iming-iming, dan tidak perlu dijanji-janji dan sebagainya. Saya pikir inilah barangkali yang paling utama, sehingga insya Allah ke depan ya kita bisa lebih akrab lagi di dalam bersilaturahim. Saya yakin karena perjalanan pemilu dan pilkada akan datang ini 2024 masih cukup lama, 1 tahun lebih, tetapi ya tentu para calon, para kandidat, baik calon-calon legislatif maupun calon-calon bupati, wali kota yang akan datang sudah mulai banyak bergerilya, banyak bergentayangan, banyak menebar pesona, banyak melakukan pencitraan dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, kita tidak usah usilah, ya. Sepanjang yang dia lakukan itu tidak kita mengganggu kita punya privasi dan sebagainya. Jadi sepanjang mereka melakukan pencitraan itu tidak mengganggu privasi kita, keluarga kita, dan juga kenyamanan kita, ya silakan saja, tidak ada masalah, ya. Yang pasti saya mengajak masyarakat, untuk semua masyarakat Sulawesi Tengah, agar kita dewasa dalam berpolitik, dewasa di dalam menentukan pilihan, dan sekaligus dewasa kita dalam menentukan sikap siapa yang akan menjadi pilihan kita. Saya kira inilah barangkali yang paling penting saya ingin sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah ketemu semuanya di tempat ini, di tempat yang sangat sejuk dan nyaman luar biasa, seperti di Bali kayaknya. Anggaplah Balinya Toli-Toli. Toli-Toli ada Balinya, ya. Ada daerah wisata Balinya. Nah, inilah tempatnya Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal sudah memfasilitasi tempat ini untuk pertemuan dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan sekali lagi saya ingin mengajak masyarakat, ya kapan-kapan, di mana saja, kapan saja, ya ketemu kita, ya jangan lupa kita saling sapa, menyapa. Ya kalau kita mungkin ada yang lupa, ya tolong diingatkan, Pak saya dari Toli-Toli, barang ketemu Bapak, ya pasti harap maklum karena faktor U juga. U itu maksudnya bukan uang, usia. Faktor usia, ya banyak sudah kadang-kadang banyak lupa, kadang-kadang oh ini Pak siapa gitu, seperti itu. Jadi saya mohon dimaklumi kalau ada hal-hal seperti itu. Saya pikir inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan atau kurang pas di hati Bapak Ibu sekalian. Kita santai saja, ya ada hal-hal yang barangkali mungkin ada yang mau berdiskusi atau menyumbang saran atau masukan atau apa saja, ya silakan saja, sepanjang pembicara mengizinkan, ya kita boleh santai. Dan kita sore ini santai, bersantai ria sampai sebelum maghrib tentunya, sepanjang Bapak Ibu masih betah untuk kita bersantai di sini, ya kita sama-sama di tempat yang ini. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahumma fiqillah komitari wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.